tentang HP suami yang dibawa kemana-mana, ke kamar mandi dibawa, kemanapun dibawa, lalu istri merasa curiga dan menanyakan alasan. Akhirnya terjadi kecekcokan yang sangat besar hingga si istri tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu berkata kasar kepada suami. Suami lalu menceraikannya karena alasan istri sudah berbuat kasar dan kurang ajar kepada suaminya. Istri sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas perilakunya terhadap suaminya. Suami bertekad tetap menceraikannya. Pertanyaan, alasan suami menceraikan di atas, apakah alasan yang dibenarkan oleh agama? Kalau wanita meminta cerai dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka wanita tersebut tidak dapat mencium bau surga. Apakah hal ini berlaku bagi laki-laki juga, Ustadz? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyelamatkan rumah tangga tadi, Ustadz? Nah, itu kan yang tahu kamu toh. Ya, mengapa suamimu menceraikan? Tadi kata dari akui. Karena istrinya malah kemudian berkata-kata kasar dengan suami kan. Nah, suami kok kamu berkata kasar dengan suami? Ya toh? Dan suami itu mesti orang yang harus selalu ditaati. Apalagi orang wanita kalau sudah punya suami, orang yang paling ditaati itu suaminya. Sampai andai kata orang tuanya menghendaki sesuatu terhadap anak perempuannya tadi, kalau dia ada punya suami harus izin suaminya dulu. Nah, maka harus taat. Taati tidak semua apa yang suami ditaati. Taat selama suami melakukan suatu kebenaran. Ya, nah maka itu kamu curiga, tidak percaya kepada suami, tidak percaya itu pun sudah tidak benar. Ya, HP, masalah HP, ya, kok dibawa kemana-mana dibawa, yes biasa mau HP kok, ya. Nah mungkin ada kepercayaan lebih baik kalau memang kamu apa itu rumah tangga, ya sudah, nanti lama-lama kalau memang itu yang disimpan oleh suamimu itu sesuatu yang jelek, menyembunyikan yang jelek, satu saat nanti Allah akan membukanya kan gitu ya. Tidak semua, tapi mungkin ada sesuatu, apalagi zaman sekarang kan. Bukan mesti kalau wanita begitu tadi khawatirnya nanti HP-nya suaminya untuk menyimpan SMS atau WA dari wanita-wanita lain, bisa juga karpe begitu mungkin. Tapi istrinya supaya orang lain tidak mengetahui apa yang dalam ini, mungkin di dalam HP itu ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain walaupun istri. Kadang-kadang istri kan walaupun rahasia kadang-kadang tidak mengerti kan, tidak mengerti ini tidak boleh. Apalagi ini ada sekarang ada undang-undang apa? ITE apa? ITE ya, undang-undang ITE itu. Ya. Nah, nanti kalau dibocorkan oleh istrinya, nanti jangan-jangan mas suaminya ditangkap kena hukum lah. Karena itulah dia biar tidak kalau suami istri memang modalnya harus saling percaya. Kalau suami tidak membolehkan untuk diketahui istrinya, ya jangan minta harus diketahui. Tapi tidak segala sesuatu mesti diberitahu. Nah, ini ada cerita ya. Orang suami karena mengatakan bahwa istri itu walaupun ya sangat mencintai suaminya, kadang-kala itu tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, suami itu mencoba ya. Dia pulang membawa apa itu? Dibungkus dengan mori ya, kebetulan ada di situ ada darah di situ, ya langsung disimpan di almari. Lah istrinya tanya, jangan, tidak boleh mau tahu-tahu dia buka, diberitahu oleh suaminya. Ya dia habis membunuh orang. Nah tadi karena belum sempat menguburkannya, maka tadi dibawa, ya. Kepalanya dipenggal, dibawa pulang tadi, disimpan mau dikuburkan besok lah gitu kan. Nah, kebetulan istri tadi mempunyai teman akrab dengan seorang polisi. Nah, istrinya
tidak bisa tidur, nanti kalau sampai begini bagaimana lah, maka dia membocorkan hal itu kepada si polisi tadi. Maksudnya kalau nanti diberitahu oleh temannya polisi, teman akrab tadi, biar andai kata salah dapat hukuman ringan. Dia cerita kepada seorang polisi tadi bahwa suaminya habis membunuh orang dan ini kepalanya dipenggal dan ini dibawa pulang, sekarang disimpan di mari itu ya, minta tolong lah, andai kata nanti kalau bisa jangan diungkap, andai kata terungkap tolong ya, supaya diringankan bagaimana caranya. Ini teman ya, gitu. Nah betul, tahu-tahu suaminya tadi diparani gedek polisi kan begitu. Nah padahal suami tadi hanya ingin membuktikan apa betul toh kalau wanita itu tidak bisa menyimpan rahasia. Nah ternyata betul. Setelah di polisi katanya membunuh orang, ya dia suaminya cerita, saya ingin membuktikan bahwa wanita itu walaupun mencintai suaminya tapi kadang-kadang tidak bisa menyimpan rahasia. Sebenarnya saya ingin membuktikan saja apa betul begitu. Ternyata betul. Ya, tunjukkan yang saya bunuh itu bukan manusia, yang saya simpan itu kepala kambing, ditunjukkan. Nah kambing betul kan. Nah walaupun begitu ternyata begitulah wanita itu kadang-kala ya tidak bisa menyimpan rahasia. Ngomongin karo konco akrabe tak kandhani ya, gue aja ngomong sapa-sapa, aku mau ngandani kowe tok. Nah gitu. Jadi masalahnya rahasia. Padahal itu rahasia, orang lain tidak boleh tahu. Lah kok malah ngandani kancane mung kowe tok sing tak kandhani. Lah kancane sing dikandhani ya ngandani kancane mung kowe tok sing tak kandhani. Udah jadi lah itulah. Maka sebetulnya sebaiknya apa yang kamu ceritakan tadi, kalau memang terjadi begitu, kalau memang suaminya melarang kamu tidak boleh buka HP ini, udah tidak usah dibuka, ya, percaya adalah suamimu orang baik gitu. Nanti kalau memang tidak baik, nanti kan diungkapkan oleh Allah. Nah kalau memang mengapa tidak boleh dibuka wong HP tidak boleh dibuka, sebab itu ada kalanya sesuatu yang rahasia bagi suaminya, mungkin bahkan rahasia untuk keluarga. Tidak baik kalau diketahui oleh suami atau oleh istrinya. Tidak baik bukan lah, kalau istri tadi mesti curiganya hanya dikhawatirkan kok jangan-jangan menjalin cinta dengan wanita lain, hanya begitu aja. Kalau suamimu orang muslim ya, orang muslim dan taat beragama, saya rasa tidak perlu dicurigai seperti itu. Nah maka itulah setelah begitu terjadi cekcok sampai terjadi perceraian, hanya masalah sepele sebetulnya. Kita masalah sepele tapi sebetulnya masalah besar karena sudah tidak ada kepercayaan kepada suami. Nah kalau suami sudah tidak dipercaya, ya bagaimana? Wong hidup dalam rumah tangga, suami harus saling mempercayai. Suami percaya istri, istri mempercayai suami, harusnya kan begitu. Nah begitulah. Nah, sebabnya kalau memang sudah terlanjur cerai ya sudah. Ya, nah itu apa? Tidak dibenarkan menurut agama. Dan tadi kalau sepintas yang kamu katakan itu, ya menurut agama ya tidak salah. Kamu berkata kasar dengan suami, ya, berkata kasar. Suami kok diberi dengan kata-kata kasar. Ya, mestinya kamu harus yang paling ditaati suami, kok kamu dengan kata-kata kasar. Kasarnya seperti apa? Nah gitu. Maka kalau suami tadi orang muslim juga yang muslim yang taat, ya, kesalahan istrinya diakui, minta maaf, mestinya memaafkannya, ya. Karena orang bertakwa itu walafina aninas, suka memaafkan kesalahan orang, apalagi ini kesalahan istri, hanya masalah HP kok tidak dimaafkan sampai jatuh cerai itu kan. Maka itu juga sama, kurang memahami tentang agama. Istrinya tidak paham agama, sesuatu yang dilarang oleh suaminya kok malah ya nguyak-nguyak mau dipaksa untuk mengerjakan, ya. Nah itu tidak perlu curiga begitu, nggak perlu. Jadi suami itu harus ada saling rasa percaya gitu lah. Kalau istri tidak dipercaya oleh suami tentu juga sakit hati. Ya. Demikian juga kalau suami tidak dipercaya oleh istri juga sakit hati kan gitu. Apa gunanya kamu jadi istri ya kalau istri saya terus kalau kamu tidak percaya pada saya, ya. Nah gitu. Istri kadang ya begitu. Kalau tidak dipercaya oleh suaminya juga sakit hati juga. Wong istri setiap hari menjadi tempat diajak berbicara, tempat memelihara keutuhan keluarga, mendidik anak, ya, untuk menjaga dirinya dari api neraka. Loh kok tidak dipercaya?
Bagaimana bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau tidak ada saling kepercayaan?